Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang integrasi Learning Management System atau LMS berbasis cloud. Sebelum kita mengetahui apa itu Learning Management System berbasis cloud, yuk cari tahu dulu apa sih itu Learning Management System. Jadi, Learning Management System adalah suatu aplikasi atau platform yang dirancang untuk mengelola administrasi, dokumentasi, pelaporan, otomatisasi, dan penyampaian seluruh proses pembelajaran. Selain itu, juga menyediakan fitur-fitur yang penting dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan dosen atau guru untuk efektif mengelola kelas, berinteraksi dengan siswa, dan memberikan akses terhadap materi pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan internet. LMS juga memungkinkan pengajar untuk mengelola kursus secara online, memfasilitasikan komunikasi antar pengajar dan siswa, serta melacak kemajuan siswa secara real time. Juga mempermudah pengelolaan ujian, tugas, serta berbagai materi pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu Learning Management System. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada Learning Management System LMS berbasis cloud. Nah, Learning Management System berbasis cloud ini adalah versi LMS yang dihosting di server cloud yang dapat diakses melalui internet dengan menggunakan cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi penyimpanan dan sumber daya komputasi lainnya melalui internet. Dalam konteks pendidikan, cloud computing memungkinkan penggunaan sistem LMS yang lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah tanpa perlu pengelolaan perangkat keras yang rumit. Nah, LMS berbasis cloud memberikan fleksibilitas lebih dalam hal aksesibilitas, karena siswa dan pengajar dapat mengaksesnya dari berbagai perangkat dan lokasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada integrasi LMS berbasis cloud. Nah, ini adalah materi intinya ya. Jadi integrasi LMS berbasis cloud ini dengan sistem lain di institusi pendidikan seperti sistem akademik, sistem administrasi, dan alat-alat komunikasi lainnya merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Integrasi ini juga bertujuan untuk menghubungkan berbagai sistem dan kemungkinan alur kerja yang lebih efisien. Misalnya, otomatisasi, pendaftaran kursus, pengelolaan jadwal, dan administrasi keuangan. Proses integrasi ini memerlukan teknologi penghubung seperti API dan middleware. Jadi, integrasi ini dapat disimpulkan sebagai fitur yang digunakan untuk menghubungkan LMS dengan aplikasi sosial media seperti Facebook, Google, ataupun aplikasi lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi terkait keuntungan LMS berbasis cloud. Nah, keuntungan LMS berbasis cloud yang pertama yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. LMS berbasis cloud memberikan fleksibilitas tinggi dalam hal akses. Pengguna baik pengajar maupun siswa dapat mengakses sistem dari perangkat apa saja yang terhubung dengan internet seperti komputer, tablet, atau ponsel. Hal ini sangat menguntungkan dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Akses global juga memungkinkan siswa dari berbagai lokasi geografis untuk mengikuti pembelajaran tanpa hambatan waktu dan tempat.
Nah, yang kedua yaitu efisiensi biaya. LMS berbasis cloud mengurangi kebutuhan investasi besar dalam infrastruktur teknologi informasi. Nah, institusi pendidikan tidak perlu lagi membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal serta biaya pemeliharaan server. Semua pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan dilakukan oleh penyedia layanan cloud, mengurangi beban biaya operasional. Ini memungkinkan institusi pendidikan mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Nah, yang ketiga yaitu pembaruan sistem secara otomatis. Nah, LMS berbasis cloud biasanya menyediakan pembaruan otomatis tanpa memerlukan campur tangan dari institusi pendidikan. Nah, setiap kali ada pembaruan sistem atau peningkatan fitur akan diterapkan secara otomatis oleh penyedia layanan. Hal ini memastikan bahwa sistem LMS selalu diperbarui dengan fitur terbaru dan patch keamanan tanpa perlu repot mengelola pembaruan secara manual. Nah, yang keempat yaitu skabilitas yang tinggi. Salah satu keuntungan besar dari LMS berbasis cloud adalah skabilitasnya. Dalam hal jumlah pengguna atau volume data, LMS berbasis cloud dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Ini memberi keleluasaan bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan layanan dengan jumlah siswa yang terus berkembang tanpa harus khawatir tentang keterbatasan infrastruktur. Dan yang terakhir, keuntungan LMS berbasis cloud yaitu meningkatkan kolaborasi dan interaksi. Nah, LMS berbasis cloud memungkinkan integrasi dengan berbagai alat kolaborasi seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, serta platform komunikasi seperti Zoom dan Slack. Hal ini mempermudah siswa untuk berbagi dokumen, berdiskusi, dan bekerja sama dalam proyek pembelajaran. Selain itu, pengajar dan siswa dapat saling berinteraksi melalui forum, chat, dan video call secara lebih efektif. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam integrasi LMS berbasis cloud. Yang pertama itu keamanan data dan privasi. Yang dimaksud dengan keamanan data dan privasi ialah salah satu tantangan utama untuk penggunaan LMS berbasis cloud adalah menjaga keamanan data siswa dan pengajar. Informasi pribadi atau nilai ujian dan hasil pembelajaran harus dilindungi dengan baik untuk menghindari kebocoran data. Yang kedua ialah integrasi dalam sistem yang ada. Ialah integrasi LMS berbasis cloud dengan sistem yang sudah ada di situasi pendidikan seperti sistem akademik dan keuangan dapat menjadi tantangan teknis yang signifikan. Sistem yang berbeda mungkin menggunakan format data yang berbeda sehingga dibutuhkan alat penghubung seperti API atau middleware untuk menyelesaikan data. Yang ketiga ialah infrastruktur internet yang merata. Koneksi internet yang tidak stabil atau lambat di beberapa daerah dapat menghambat penggunaan LMS tersebut sehingga dapat mengalami akses yang loading. Yang terakhir ialah solusi dan rekomendasi. Adapun solusi dan rekomendasi ini itu meningkatkan keamanan data dan privasi menggunakan API dan middleware untuk integrasi. Untuk daerah dengan koneksi internet terbatas, institusi pendidikan dapat mengembangkan solusi offline atau menggunakan teknologi yang memungkinkan materi pembelajaran diunduh terlebih dahulu dan diakses tanpa koneksi internet. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.